Hai, Assalamualaikum teman-teman. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Sebelum kita memasuki materi, mari berkenalan dulu. Saya Maulida Meliani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Nahdlatul Ulama. Dan untuk agenda kita hari ini, kita akan membicarakan konsep dasar, karakteristik, tokoh-tokoh, kelebihan dan kelemahan, juga implementasi teori belajar humanistik. Jadi, apa sih yang membedakan teori belajar humanistik dengan teori belajar lainnya? Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, dan siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selanjutnya, ada karakteristik. Ciri khas teori belajar humanistik adalah berusaha untuk memahami perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan si pengamat. Tujuan utama dari para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu dengan membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yuk kita sama-sama mengenal tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik. Pertama, ada Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan murid. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan berarti karena dia bodoh, tapi karena mereka enggan, terpaksa, dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Selanjutnya, mari mengenal Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Pertama, bahwa ada suatu usaha yang positif untuk berkembang. Dan yang kedua, ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima dirinya sendiri. Selanjutnya, ada tokoh bernama Carl Ransom Rogers. Roger membedakan dua tipe belajar, yaitu pertama kognitif, kebermaknaan, kedua eksperimental, pengalaman atau signifikansi. Roger menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap, saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan teori humanistik. Untuk kelebihannya, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisa terhadap fenomena sosial. Ada juga indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauannya sendiri. Dan ada kelebihannya lagi, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat dengan pendapat orang lain, dan mengatur kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain dan melanggar aturan, norma, disiplin, ataupun etika. Seperti teori-teori belajar lainnya, teori belajar humanistik pun juga memiliki kelemahannya sendiri.
seperti siswa yang tidak dapat memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. Lalu, ada juga proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individunya. Yang ketiga, ada juga bisa memunculkan sikap individualisme. Dan yang terakhir, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya sendiri. Dan untuk materi terakhir presentasi kita hari ini, bagaimana sih cara mengimplementasikan teori belajar humanistik? Jadi, seperti yang dibilang, psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Pertama, fasilitator sebagai memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar. Keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, dia menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap penasaran dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Ketujuh, bila mana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pendapatnya sebagai seorang individu, seperti siswa lainnya. Kedelapan, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksa, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Kesembilan, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Dan yang terakhir, ke-10, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Jadi, itulah beberapa cara untuk mengimplementasikan teori belajar humanistik. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.